Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada para mustami serta melancarkan berbagai urusan-urusan para mustami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang fadilah salawat Ahlul Bait. Sigat daripada salawat Ahlul Bait yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti adada ma fi ilmik salatan daimatan bidawami mulkik. Barang siapa, faidahnya adalah barang siapa yang membaca salawat ini sekali, maka pahalanya itu akan setara dengan mengkhatamkan Dalailul Khairat sebanyak 40 kali. Dalailul Khairat adalah kumpulan wirid salawat dari hari Senin kepada Senin selanjutnya yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Jazuli rahimallahu ta'ala. Lalu kedua, barang siapa yang membaca salawat ini 9 kali pagi dan sore hari, insyaallah orang tersebut tidak akan pernah kehilangan selama masih rajin membacanya. Maksudnya kehilangan mungkin jabatan, kehilangan mungkin harta, kehilangan apa yang pernah dia miliki, dia tidak akan pernah kehilangan, termasuk dicuri, dirampok dan lain sebagainya, atau ditipu muslihat, diperdaya. Lalu fadilah yang ketiga, barang siapa membaca sholawat ini 1 kali setiap ba'da fardu, insyaallah orang tersebut akan awet muda dan akan selalu sehat wal afiat. Mudah-mudahan fadilah ini bisa memotivasi para mustami' untuk tekun, rajin, melazimkan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat Ahlul Bait ini ada 2 versi. Ini yang versi yang pertama. Versi yang kedua yaitu Allahumma sholli ala nabiy tahir hujjatullah wa rahmatal alamin wa nurul basyirul mubashir li ahli baiti bima qala Allahul azim innama yuridullah
liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Allahumma aslih bihal imam wa ahlal bait wal ummah wal muhabbin lahum warra'i wa ra'iyah wa yu'allifu baina qulubihim wadfa' syarra ba'dihim an ba'di wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Itu versi yang kedua daripada salawat Ahlul Bait. Artinya semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat kepada Nabi yang suci sebagai hujahnya Allah Ta'ala dan rahmat bagi seluruh alam semesta, serta cahaya yang bersinar menerangi Ahlul Baitnya, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang terhadap kerabatku. Semoga Allah Ta'ala memberikan kedamaian kepada imam dan Ahlul Bait dan umat dan para pecintanya dan pemimpin serta rakyatnya, dan Allah Ta'ala akan menjinakkan dan menyatukan hati-hati mereka dan menjauhkan dari segala keburukan dan perselisihan serta sengketa di antara mereka. Dan semoga terlimpahkan sholawat itu pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, serta limpahkanlah kesejahteraan yang banyak kepadanya. Demikian arti daripada sholawat Ahlul Bait versi yang kedua. Adapun penjelasan daripada sholawat Ahlul Bait yang kedua ini, sholawat ini dari Al-Arif Billah Al-Mursyid Al-Kamil. Beliau adalah Maula Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya Ba'alawi Kalongan, yang diijazahkan secara umum dan khusus kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf. Setelah diistikharahkan, salawat tersebut direstui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarluaskan kepada kaum muslimin agar semoga Allah melimpahkan semakin menambahkan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada Ahlul Baitnya, menimbulkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para Ahlul Bait serta aulianya, kepada si pembaca menjalin hubungan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta terhindar dan diselamatkan dari segala malapetaka, dari bencana dan bahaya, dari perpecahan dan perang serta pertikaian, juga dihindarkan dari perselisihan di antara sesama, golongan, kelompok maupun negara. Salawat ini diijazahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf kepada kita semua. Semoga kita semua mampu mengamalkannya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk mengamalkan hal ini. Semoga fadilah daripada penjelasan daripada fadilah sholat Ahlul Bait ini bisa memberikan motivasi kepada para mustami' untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Adapun fadilah daripada membaca sholawat secara umum, dikatakan di dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat wa khutat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat wa kutiba lahu asyra hasanat. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 dosanya pun dihapus dan dia diangkat 10 derajat, dan dicatatlah baginya 10 pahala kebaikan. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani dari jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnadnya, Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih, dan penilaian sahih ini disetujui pula oleh Imam Al-Dhahabi. Imam Ibnu Hibban juga memasukkannya sebagai hadis sahih di dalam kitab sahihnya.
Imam Ibnu Hajar pun menyatakan bahwa perawinya adalah thiqah. Jumlah hadis yang memiliki pengertian senada di dalam masalah ini, yaitu masalah fadilah sholawat, itu sebelumnya juga telah dikemukakan di beberapa penjelasan para ulama muhaditsin. Makna hadis yang dimaksud sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat untuk hambanya. Dengan kata lain, Dia akan mengasihi mereka dengan untayan rahmat demi rahmat hingga mencapai jumlah bilangan tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholawat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sambutan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang dan penarikan mereka dari kondisi kegelapan ke level kehormatan dan cahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Al-Ahzab 43. Dikatakan di dalam hadis yang lain, man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu wa malaikatuhu alaihi sab'ina shalah. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali solawat, maka Allah Ta'ala dan malaikatnya akan bersolawat kepadanya 70 kali solawat. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam Al-Musnad dari jalur Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, mengutip pendapat Imam Al-Mundhiri di dalam At-Targhib wa Tarhib fi Dzikr. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan sanad hasan. Al-Sanada juga dikatakan oleh Imam Al-Haythami. Adapun sambungan lengkap hadis tersebut adalah fal yukilla abdun min dalik aw liyukthir, maka hendaklah seorang hamba mengucapkannya sedikit maupun banyak. Jika ditilik sekilas, terlihat ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa sholawat satu kali dibalas dengan 10 kali. Namun, kedua masalah ini bisa dikompromikan dengan penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui pahala ini sedikit demi sedikit, dan setiap beliau mengetahui sesuatu beliau langsung mengatakannya. Ketika beliau diberitahu bahwa pahala orang yang bersolawat kepadanya adalah 10 kali lipat, maka beliau pun langsung memberitahukannya, sebagaimana terekam di dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang balasan bagi orang yang membaca sholawat sekali dibalas dengan 10 kali sholawat. Kemudian ketika beliau mengetahui bahwa pahalanya ada 70 kali lipat sebagaimana diinformasikan di dalam hadis yang barusan, maka beliau pun juga langsung memberitahukannya kepada para sahabatnya. Dikatakan di dalam hadis yang lain, man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa idza shalla alaina ahlal bait falyaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barang siapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang genap atau sempurna, maka ketika bersolawat pada kami hendaklah ia berseru atau mengucapkan, menghaturkan solawat kepada ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ummi, beserta istri-istri beliau, ibunda kaum mukminin dan keturunannya, sebagaimana Engkau anugerahkan solawat kesejahteraan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji, lagi maha pemurah. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
dan Imam Abu Daud dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini mengandung anjuran untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan tersebut. Sebenarnya pangkal hadis ini telah diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, serta di beberapa kitab-kitab hadis rujukan lainnya. Namun tanpa lafal barang siapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang genap atau sempurna. Sementara hadis dengan redaksi seperti di atas hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Demikian penjelasan tentang fadilah daripada membaca sholawat. Semoga para mustami' termotivasi untuk selalu melazimkan membaca sholawat dalam kondisi apapun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau ada kesalahan di dalam penjelasannya. Hal tersebut mutlak berasal dari kebodohan saya dan kesalahan saya, sekaligus saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari diri saya pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain segmen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabna wa ma sami'na. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.